Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Mariati Glasianawa, NIM 181002014. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal nomor 1 untuk tugas akuntansi keuangan menengah kedua. Soalnya adalah Nielba Manufacturing Corporation mengirimkan barang dagangan seharga $40.000 dengan perjanjian konsinyasi kepada Best Value Store. Nielba membayar biaya pengiriman sebesar $3.500 dan Best Value membayar $2.500 untuk biaya iklan lokal yang dapat diganti pembayarannya oleh Nielba. Pada akhir periode, Best Value telah menjual 2/3 barang dagangan tersebut seharga $50.000 secara tunai. Best Value memberitahukan penjualan tersebut kepada Nielba, meminta komisi 10% dan membayarkan sisa uang penjualan kepada Nielba. Diminta, buatlah ayat jurnal yang harus dicatat oleh pengirim barang dan penerima barang atas transaksi ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari penjualan konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu. Pemilik yang memiliki barang atau yang menitipkan barang disebut pengamanat, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut komisioner. Bagi pengamanat, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut dengan barang-barang konsinyasi, sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisioner. Transaksi konsinyasi diakui jika telah terjadi perpindahan pengolahan dan penyimpanan barang komisioner, namun hak milik atas barang yang bersangkutan tetap berada pada pengamanat. Hak milik akan pindah dari pengamanat apabila komisioner telah berhasil menjadi atau menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Sedikit tambahan, karakteristik penjualan konsinyasi yang sekaligus merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dengan transaksi penjualannya itu, yang pertama, barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat karena hak milik atas barang-barang konsinyasi masih berada di tangan pengamanat. Yang kedua, pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan atau tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan. Yang ketiga, pihak pengamanat sebagai pemilik barang tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua barang yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjual barang-barang tersebut kepada pihak ketiga. Yang keempat, komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Oleh karena itu, komisioner perlu menyelenggarakan administrasi yang baik dan tertib. Ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan penjualan konsinyasi yang akan dibahas pada soal nomor 1 tugas akuntansi keuangan menengah kedua. Baik, saya akan menjelaskan jurnal yang dicatat oleh pengirim dan penerima. Pada pengiriman barang dagang, pengirim mencatat jurnal yaitu barang dagang konsinyasi pada persediaan barang jadi sebesar $40.000. Penerima tidak mencatat ayat jurnal, tetapi mencatat memo penerimaan barang dagang. Yang kedua, pembayaran biaya kargo oleh pengirim. Pengirim mencatat jurnal yaitu barang dagang konsinyasi pada kas sebesar $3.500. Penerima tidak mencatat jurnal. Yang ketiga, pembayaran biaya iklan oleh penerima. Pengirim tidak mencatat jurnal sampai menerima pemberitahuan, tetapi penerima mencatat jurnal yaitu piutang dari pengirim pada kas sebesar $2.500. Yang keempat, penjualan barang dagang konsinyasi.
Penerima mencatat jurnal yaitu kas pada utang kepada pengirim sebesar 50.000. Yang kelima, pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah yang terutang. Pengirim dan penerima mencatat jurnal. Pengirim mencatat jurnal sebagai berikut. Kas sebesar 42.500, beban iklan 2.500, beban komisi 5.000 pada pendapatan penjualan konsinyasi sebesar 50.000. Penerima mencatat jurnal yaitu utang kepada pengirim 50.000 pada piutang dari pengirim 2.500, pendapatan komisi 5.000 dan kas 42.500. Beban komisi dan pendapatan komisi yaitu sebesar 5.000 didapat dari presentasi komisi yaitu 10% dikali dengan 50.000 dapatnya 5.000. Yang keenam, penyesuaian persediaan barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan. Penerima tidak mencatat ayat jurnal, tetapi pengirim mencatat ayat jurnal yaitu beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang konsinyasi sebesar $29.000. $29.000 ini didapat dari 2/3 penjualan dikali dengan 40.000 ditambah dengan 3.500 dapatnya $29.000. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam hal perkataan ataupun secara teknis, mohon maaf dan terima kasih.